Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja serta kaum muslimin dimanapun Anda berada, hendaklah kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Maka yakinlah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap Allah mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Syukur dan sabar merupakan senjata ampuh kaum muslimin. Dengan syukur dan sabar, Nabi SAW takjub, heran dengan kaum muslimin, kepada orang-orang beriman. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin karena semua urusan baik bagi dia. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan nikmat itu jadi kebaikan baginya. Jika dapat musibah, dia bersabar dan musibah itu menjadi kebaikan baginya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kajian kitab Ad-Da' wa Dawa. Ad-Da' wa Dawa. Apa Ad-Da'? Penyakit. Dawa, obat. Ketahuilah, tidaklah Allah Ta'ala melarang sesuatu kecuali pasti ada jalan keluarnya. Dan tidaklah Allah Ta'ala melarang sesuatu itu pasti ada dampak negatif. Begitu pula tidaklah Allah memerintah sesuatu kecuali pasti ada manfaatnya. Ketahuilah bahwa apa? Segala penyakit pasti ada obatnya. Segala masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya. Dan dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, likulli da'in dawa fa idza usiba da'ud dawa fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jal. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a biidznillah azza wajal. Apabila obat itu pas menimpa ya satu penyakit, maka penyakit akan hilang. Bara'a akan lepas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ini dibahas penyakit-penyakit hati. Karena memang manusia itu kita ketahui yatakawwan minal jasad war ruh. Terdiri dari jasad dan ruh. Orang mengatakan jiwa dan raga. Ya. Sementara
banyak orang yang sangat sensitif ketika raga badannya itu ya terinfeksi. Namun banyak yang tidak sensitif ketika ruhnya terinfeksi. Oleh sebab itu beliau menyusun kitab tersebut untuk menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita terkait penyakit-penyakit hati ini. Ya. Penyakit-penyakit hati. Terutama yang kita lihat barangkali pada zaman sekarang ini, di mana kemunduran, kehinaan, keterbelakangan yang dialami oleh kaum muslimin tidak lepas karena penyakit-penyakit tersebut. Dan ada solusinya, ada jalan keluarnya, yaitu kembali kepada agama. Para jemaah rahmati Allah. Ada orang yang memberikan solusi bahwa keterbelakangan, kemunduran, terhinanya kaum muslimin disebabkan oleh perekonomian. Akhirnya buka ekonomi. Dan ironinya perekonomian yang penuh dengan sistem riba. Ironinya, ya. Atau yang lain dengan solusi yang lain, ini harus teknologi. Atau dengan solusi yang lain, kaum muslimin harus demonstrasi, harus begini, harus begitu. Tapi ingat, ya, penyakit kemunduran, keterhinaan kaum muslimin disebabkan oleh pertama, banyaknya kewajiban yang ditinggalkan. Yang kedua, banyaknya larangan yang dilanggar. Yang ketiga, ya, membuminya cinta kepada dunia. Itu yang menyebabkan kehinaan kaum muslimin. Jalan keluarnya, ya kembali kepada agama. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhulla la yansi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu salah satu bentuk riba, ya, dan kalian memegang ekor sapi serta ridho dengan pertanian dan meninggalkan jihad. Nah, di sini ulama menjelaskan bahwa apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu sistem riba, ini salah satu contoh mimbabil misal ketika larangan itu dilanggar. Megang ekor sapi ridho dengan pertanian, cinta dunia, meninggalkan jihad, yaitu kewajiban banyak ditinggalkan. Ini tiga ini penyakit. Kalau larangan banyak dilanggar berarti maksiat. Banyak beredar di masyarakat. Perintah banyak ditinggalkan. Padahal meninggalkan perintah lebih berat dibandingkan melakukan larangan. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Adam melanggar larangan, dapatkan ampunan. Iblis meninggalkan perintah, dapat laknat, diusir dari surga. Cinta dunia, tiga ini. Ya. Sekarang kita lihat masih banyak orang yang tidak mengerjakan sholat. Masih banyak wanita yang tidak memakai jilbab, tidak menutup auratnya. Masih banyak juga orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan zina, perbuatan riba, dan perbuatan dosa-dosa yang lain. Maka dosa-dosa tersebut menyebabkan kehinaan. Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan mendatangkan kehinaan kepada
kalian, dan kehinaan itu tidak akan dicabut ya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah ini para jamaah rahmati Allah, sampai kalian kembali kepada agama kalian ya. Di dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Ankabut pada ayat ke-39 ya, Allah Ta'ala dan 40 ya, disebutkan bahwa wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fakullan akhadna bidambihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini adalah akibat dosa, disebutkan personal ya, personal. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Qarun itu siapa? Tajir ya, hartawan. Fir'aun tahtawan ya, itu raja kekuasaan. Haman juga begitu petingginya Fir'aun. Telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bayyinat, penjelasan, keterangan dari Allah Ta'ala. Tapi mereka sombong di atas muka bumi ini. Sombong. Apa yang terjadi? Fakullan akhadna bidambi. Masing-masing kami azab dengan sebab dosa. Dosa para jemaah. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian dari mereka ada yang kami hujani batu dari langit. Ya. Wa minhum man akhadathu sayhatu, ada juga yang dimatikan dengan suara yang keras. Wa minhum man khasafna bihil ardo, ada yang ditelan bumi seperti Fir'aun, seperti Qarun. Wa minhum man awraqna, ya, dan juga ada yang ditenggelamkan ke dalam air seperti Fir'aun. Ya. Semua dengan sebab apa? Dengan sebab dosa. Ya. Wa ma kana Allahu liyadlimahum, Allah tidak zalim pada mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, kepada semua aktivis Islam, ketahuilah bahwa keterpurukan, keterbelakangan, kemunduran, keterhinaan kaum muslimin bukan karena ekonomi, bukan karena teknologi, bukan karena tidak mau demo, tapi keterpurukan kaum muslimin karena dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Sehingga Allah kuasakan kepada mereka dengan dosa-dosa itu, yaitu apa? Kehinaan. Dan Nabi menyebutkan ya, bahwa Allah tidak akan mencabut, la yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ya. Jadi kalau kita ingin berkontribusi untuk mengangkat kehinaan ini, ayo kita kembali kepada agama kita. Ya. Bagaimana kita kembali kepada agama kita? Sekali lagi para jemaah yang dirahmati Allah, ya, di antara adab dalam menuntut ilmu adalah at-tikrar, mengulang-ulang. Ya. Sekarang saya ulang, beberapa kali saya ulang, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan membawa petunjuk al-huda. Apa al-huda? Ilmu yang bermanfaat. Dinul haq, apa agama yang hak? Yaitu amal soleh. Tujuannya apa? Untuk mengunggulkan di atas agama yang lain.
Terdapat dalam 3 surat At-Taubah ayat 33, yang kedua surat As-Saff ayat yang ke-28, yang ketiga surat Al-Fat ayat 28, yang ketiga surat As-Saff ayat 9. Semua maknanya sama. Bahkan At-Taubah dengan As-Saff ya, ayatnya sama persis. Nah, di surat Al-Fat di akhirnya yang beda, dan bedanya itu memberikan apa? Makna yang sangat penting bagi kita. Apa bunyinya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu At-Taubah ayat 33 dan As-Saff ayat 9 sama. Yang artinya dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda. Lihat penjelasan para ulama tafsir yang muktabar seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwa dimaksud dengan al-huda petunjuk adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak, agama yang benar adalah al-amal as-soleh, amal soleh. Apa tujuannya? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar menang dan unggul di atas agama yang lain. Dan sekarang ini kita merasakan keterpurukan, merasakan keterbelakangan, merasakan keterhinaan dengan berbagai macam berbagai macam apa? Berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh orang di luar Islam. Genosida yang terjadi di Myanmar, atau Israel yang ngebom Palestina, dan kaum muslimin yang banyak di negeri kita ini seakan-akan orang di luar Islam seenaknya ngomong, bahkan juga orang Islam sendiri. Ya, nah itu semua menunjukkan keterhinaan. Ya. Dan tentu sikap kita kepada kaum muslimin Palestina yang sekarang sedang berkecamuk, bantu dengan doa, bantu dengan materi. Namun tetap diagnosa para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah, itu sebabnya karena dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Ini para jemaah. Oleh sebab itu, solusinya adalah meninggalkan dosa. Dosa itu apa tadi? Dosa meninggalkan kewajiban, dosa melanggar larangan, dosa begitu hebat cinta kepada dunia. Sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah Ta'ala akan menguasakan kehinaan, menurunkan kehinaan, dan tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti ada wadawa, penyakit dan obatnya. Penyakitnya adalah dosa, berupa meninggalkan perintah, melanggar larangan cinta dunia. Obatnya kembali kepada agama. Kembali kepada agama dengan apa? Tadi dengan ilmu dan amal. Ternyata apa? Orang musyrik tidak suka. Tapi ingat, dalam surat Al-Fat disebutkan apa? Wa kafa billahi syahida. Di akhir ayatnya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Dengan al-huda, petunjuk, ilmu bermanfaat. Dinul haq, agama yang hak, itu amal soleh. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk mengunggulkan dan memenangkan di atas agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Apa kata Ibnu Katsir? Cukup Allah sebagai penolong. Meskipun orang musyrik tidak suka, siapapun tidak suka, Allah akan menolong. Maka kita minta pertolongan pada Allah agar bisa istiqamah. Untuk apa? Untuk al-huda wa dinul haq, ilmu bermanfaat dan amal soleh. Ini kita harus istiqamah. Sebab ketika kaum muslimin memiliki
perhatian besar kepada ilmu, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin ya mencocokkan amalnya dengan ilmu yang sudah beramal dan mengamalkan ilmu yang baru dia ketahui. Ini para jamaah. Dan kehidupan kita 24 jam itu adalah sudah diatur dengan ilmu. Dari bangun tidur sampai mau tidur, sampai meludah pun diajarkan. Sampai-sampai orang-orang musyrikin ini datang kepada Salman Al-Farisi dengan mengatakan, inna nabiyakum qad 'allamakum kullal asya hatta al-khira'ah qala ajal. Nabi kalian ini mengajarkan semuanya ya. Semuanya diajarkan. Segala sesuatu. Sampai al-khira'ah. Apa khira'ah itu? Yaitu istinja. Apa kata Salman? Ajal. Benar. Benar. Jadi istinja ada caranya. Sampai berhubungan sama istri ada caranya. Ya, saya nggak mau tanya, nanti takut nggak hafal doanya. Pernah saya tanya, sudah berapa putranya Pak? Pernah saya tanya, 5 Pak Ustadz, hafal doanya ketika hubungan sama istri? Nggak hafal. Nah ini, ya makan, ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nabi mengatakan pada anak kecil, kepada anak tiri beliau, anaknya Ummu Salamah, ya, wahai anak kecil, baca bismillah ketika makan, makan dengan tangan kanan, makan dari arah dekat, makan. Sementara kita udah gede-gede kadang-kadang minum aqua, botol aqua kan ini harus dibuka dan tenaga di tangan kanan, sehingga botol tangan kiri tutupnya di tangan kanan. Padahal cuma mindah atau tutupnya diletakkan, botolnya di tangan kanan. Berat. Saya yakin dan berprasangka baik tidak tahu. Tinggal mindah dengan minum tangan kanan. Ini tidak minum tangan kiri, dan banyak itu dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, sementara Nabi bersabda, la yashrabanna ahadukum bishimalih, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Rawahu Muslim. Jangan kalian minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Sementara kita disuruh, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah setan, karena itu merupakan musuh kalian yang nyata. Ini para jemaah, lebih-lebih pelanggaran-pelanggaran yang lain, kewajiban banyak ditinggalkan. Ini semua adalah merupakan sebab ya diturunkannya adab Allah Subhanahu wa taala, ya. Diturunkannya kehinaan, ya. Diturunkannya keterbelakangan, ya. Sehingga apa? Kaum muslimin menjadi ya bulan-bulanan. Nah, ini. Nah, mari kita semua ya komitmen untuk dua, al-ilmu an-nafi wal amal as-soleh. Begitu juga di dalam ayat-ayat yang lain, ya, bisa dilihat bahwa dengan sebab dosa-dosa, ya, dengan sebab dosa Allah Ta'ala mendatangkan kehinaan, ya. Di antaranya bisa dilihat, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-6, ya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaikum midrara
wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kalau tadi personal, Al-Ankabut 39 dan 40. Ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Qarun mewakili hartawan, bisnismen, tajir. Qarun, ya, Fir'aun mewakili penguasa. Haman yaitu menterinya Fir'aun. Ya. Ini semua diadab karena pada dosa. Nah sekarang di sini ya surat Al-An'am ayat ke-6, tidakkah mereka melihat berapa generasi sebelum mereka yang kami musnahkan, yang dulunya kami kokohkan mereka di atas muka bumi, yang tidak pernah kami kokohkan seperti kalian. Kami kirim air dari langit dengan cukup sehingga mengalir sungai-sungai di bawah mereka. Setelah itu apa? Fa'ahlaknahum, kami musnahkan mereka. Fa'ahlaknahum, kami binasakan mereka. Kita lihat dengan adanya tsunami, kita lihat dengan adanya gempa, kita lihat dengan adanya longsor, kita lihat dengan adanya banjir bandang. Dengan apa? Fa'ahlaknahum bidunubihim, dengan sebab dzunub, dengan sebab dosa-dosa mereka. Ya, wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kemudian kami ganti dengan generasi yang lain. Apakah kita menunggu begitu? Tentu jawabannya tidak. 1000 kali dengan tidak para jamaah. Bagaimana? Ya kita harus melakukan sebab datangnya rahmat. Kita harus mau sebab datangnya dan turunnya berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka telah mendustakan Allah sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Ini Al-Quran yang menjelaskan obat bagi kaum muslimin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Kami turunkan Quran itu sebagai apa? Obat dan rahmat. Mari kita jadi sebagai petunjuk. Jangan sampai kita tidak percaya. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun bahwa Quran yang mengatakan adanya keterhinaan, adanya keterpurukan, adanya keterbelakangan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa. Solusinya adalah takwa. Solusinya adalah iman dan takwa. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Ini para jamaah rahmati Allah. Kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Jadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang terbagi jadi 3. 1, zalimun li nafsih. 2, muqtasid. Yang 3, sabiqum bil khairat biidznillah. Apa zalimun li nafsih? Zalimun li nafsih itu yang wajib dikerjakan kadang diremehkan, yang haram dikerjakan juga. Tapi masih masuk kategori umat Nabi Muhammad. Kalau sudah yang wajib sudah ditinggalkan, yang haram dikerjakan, ya sudah, kehinaan yang ada. Ini kewajiban masih dikerjakan, cuman kadang lalai. Oleh karena itu disebutkan qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak berbuat zalim pada dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semua. Sehingga meningkat menjadi muqtasid. Apa muqtasid itu? Yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan.
Meskipun yang sunnah belum bisa dikerjakan, itu muktasid, tengah-tengah. Nah, apalagi sampai sabiqu bil khairat biidznillah, yaitu bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini lebih utama para jamaah, ya. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ya, itu terdapat dalam surat Fatir ayat 32. Nah, disinilah mari kita berlomba-lomba. Kemudian surat Fatir, ya, ayat 32. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Nah, sebagian dari mereka tingkatan pertama dzalimun li nafsihi, zalim kepada dirinya sendiri. Apa maknanya? Ya, yang wajib dikerjakan kadang dilalaikan. Yang haram juga kadang dikerjakan. Itu zalim pada dirinya. Tapi ulama menyebut masih masuk kategori umat Nabi Muhammad. Yang kedua muktasid. Muktasid itu apa? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Adapun yang sunnah masih belum bisa melakukannya. Namun disebut oleh Ibnu Taimiyah dan juga oleh Ibnu Rajab, ini masuk kategori wali Allah. Ya, tingkatan yang paling rendah. Yang paling tinggi sabiqum bil khairat biidznillah. Orang yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah. Siapa mereka? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, ditambah dengan yang sunnah, yang makruh juga ditinggalkan, bahkan yang mubah pun dipilih. Mana yang ada manfaatnya dikerjakan, tidak ditinggalkan. Tinggal kita mau milih kategori yang mana. Ya. Yang pasti dua dari belakang, yaitu muktasid dan sabiqum bil khairat, disebut dengan wali Allah. Dan kalau itu yang ada di kaum muslimin, Allah akan membela. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa idza yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza salani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'u'izannah. Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 36 ya. 35 dan 36 ya, insyaallah. Tolong diperiksa. Ingat, wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Nah, disebut oleh para ulama dengan surat Fatir 32 tadi, yaitu muktasid dan sabiqun bil khairat. Muktasid yang wajib, surat wajib dijaga. Sunnah belum, itu masuk muktasid dan masuk kategori wali Allah. Di mana kalau ada orang yang memusuhi wali Allah, Allah akan membela dengan apa? Faqad adantuhu bil harb. Nah, artinya Allah Ta'ala akan memuliakan kita dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal para jemaah. Sehingga jangan meremehkan bahwa salafi itu kok selalu ilmu saja. Ilmu ini. Bahkan kalau mau berjuang di jalan Allah dengan ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah. Kan kita sabilillah. Nah gitu. Menuntut ilmu.
Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka untuk ilmu, berarti dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Ini para jamaah rahmati Allah, dan beramal. Nah, ini kalau ini yang terjadi, ya insya Allah Allah Ta'ala akan membela, memberikan penjagaan. Disuruh hatta tarji'u ila dinikum, kembali pada agama kalian. Kembali pada agama, ya pintu pertama ilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian kita mengamalkannya. Nah, mengamalkannya para jemaah, kalau mau masuk kategori umat Nabi Muhammad ya 3. Dhalimul nafsi. Dhalim nafsi itu mungkin kita lebih banyak dhalimul nafsinya seperti ini. Kita akui. Ya, apa dhalimul nafsi? Yang wajib dikerjakan kadang lalai. Yang haram juga iya. Yang dilarang juga dilanggar. Itu zalimul li nafsih. Itu tidak masuk kategori wali Allah, tapi tetap masuk kategori umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita meningkat, kalau kita mau ngaji, maunya meningkat kepada muqtasid. Meningkat lagi kepada sabiqul bil khairat biidznillah. Oh, terkadang ya dua-duanya sampai tiga-tiganya. Karena iman naik dan turun, kadang terpuruk jadi zalim nafsi, kadang naik jadi muqtasid, kadang naik jadi sabiqul bil khairat biidznillah. Tapi jangan turun terus. Nah, ini. Nah, ketika kita menyadari ilmu ini, para jamaah rahmati Allah, dan menyadari akan pentingnya amal, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keterhinaan, menyelamatkan kita dari keterpurukan. Mari kita bersama-sama untuk berkomitmen al-ilmu dan amal, al-ilmu an-nafi wal amalus soleh, ya, sehingga dicabut kehinaan itu oleh Allah Ta'ala, diangkat derajat kita menjadi wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu surat Yunus ayat 35-36, ya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini penyakit ad-da' wa dawa. Penyakit pasti ada obatnya. Likulli, kata Nabi, likulli da'in dawa. Faida usiba dawa'ud da'a bara'a bi'idnillahi azza wa jalla. Rawah Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat itu mengenai penyakit cocok, maka Allah Ta'ala akan bebaskan dari penyakit itu dengan izin Allah. Nah, penyakit ada 2 para jemaah, penyakit fisik, penyakit hati, penyakit badan, penyakit hati. Kalau penyakit badan itu banyak orang yang sensi, cepat terasa, ketika tergores langsung sakit dan panas. Ya, hati akhirnya apa? Nyari obat. Ya, sehingga ada ungkapan, ya, luka badan obat mudah dicari, luka hati kemana obat hendak dicari. Quran, ya, Quran obatnya. Kalau luka hati, Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Obat dari segala macam penyakit, baik fisik maupun hati. Obat berbagai macam penyakit umat yang menyebabkan keterpurukan dengan dosa-dosa. Kembali pada Quran dan hadis Nabi yang dipahami oleh salafus soleh, penjelasan para ulama, ya, jangan salah paham. Sebagian orang salah paham. Kembali Quran dan Sunnah mau dipahami sendiri. Pahaman para ulama salaf. Siapa salaf? Para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Katanya kepada sahabat, kok ujung-ujungnya ke Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, orang-orang sekarang. Mereka membangun pemahamannya berdasarkan pemahaman salafus soleh, kaidah-kaidah. Silakan diperiksa kitab-kitabnya. Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Nah, dengan demikian insya Allah Allah Ta'ala akan menurunkan kemuliaan kepada umat ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falyatafaddal mashkuran. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya bisa memahami
serta mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Selanjutnya kami buka pertanyaan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo? Belum tersambungkan. Kami bacakan dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saat ini kita melihat orang-orang lagi euforia dengan hal-hal yang bersifat keagamaan, akan tetapi lupa dengan belajar syariat yang benar dan malah seringkali mengikuti hal-hal yang bersumber dari media sosial sehingga terkadang salah di dalam menyikapi atau mengerjakan amalan-amalan yang dikira ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengajarkan kepada putra-putri kita yang masih remaja yang memang panduannya mereka adalah media sosial. Silakan Ustaz. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terutama kepada penanya, bahwa ilmu itu sangat penting. Agama sangat penting. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan memegang kepada kedua pahanya. Ada matan pada paha beliau, ada matan pada pahanya Jibril sendiri. Lalu bertanya, Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa hajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta. Muhammad, apa itu Islam? Dijelaskan. Engkau benar. Yaitu apa? Syahadat, syahadat, sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji. Lalu bertanya tentang iman, dijawab. Tentang ihsan. Terakhir, Nabi bertanya pada Umar bin Khattab, tahukah engkau siapa dia? Tidak tahu. Allah dan Rasul yang tahu. Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril, ya, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Nah, berarti Nabi SAW itu mengetahui dari mana mengambil agama. Maka Jibril mengetahui siapa Jibril. Berarti kita harus tahu dari siapa kita mengambil agama. Yang kedua, ada sebagian orang yang gak masalah dari siapa saja. Buktinya apa? Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan. Tuh, dari mana tahu? Waktu Abu Hurairah diberi tugas menjaga harta zakat, ada yang mencuri. Yang mencuri itu minta maaf, tolong jangan dibawa kepada Nabi, dimaafkan. Malam kedua begitu pula, malam ketiga begitu. Akhirnya apa? Sang pencuri ini memberitahu kepada Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan pada engkau, asalkan jangan dilaporkan, saya mencuri karena saya perlu. Kalau engkau mau, maka engkau akan terjaga dari syaitan dan sampai paginya. Yaitu apa? Baca ayat kursi. Ya. Nah, kemudian Abu Hurairah datang kepada Nabi menjelaskan perkara itu. Ya. Dan Nabi mengatakan wasadaqal khabith, benar khabith, al-khabithnya syaitan tadi untuk urusan seperti ini. Adapun yang lain banyak bohongnya. Nah, dari hadis ini ada sebagian orang yang mengatakan nggak apa-apa tuh ngambil ilmu dari mana saja, buktinya dari setan asalkan benar. Coba perhatikan hadis tersebut. Apakah Abu Hurairah langsung mengamalkan? Nah, Abu Hurairah tidak mengambil loh, diberi, dikasih. Bukan ngambil beda dengan dikasih. Kalau mengambil kan mencari, ini enggak datang sendiri, dikasih tahu. Terus Abu Hurairah apakah langsung mengamalkan? Tidak. Padahal jelas ayat kursi. Ya. Tapi datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Baru itu Nabi membenarkan untuk urusan ini. Dia tidak bisa sembarangan. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fanzur amman khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu.
Agamamu, hati-hati. Karena itu merupakan darah dagingmu. Jadi di sini Abdul Umar menyebutkan bahwa agama itu bagaikan darah dan daging. Dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk. Fadur amman tahud. Perhatikan dari siapa kamu mengambil. Hud adalah istiqomah. Ambil dari orang istiqomah, akidahnya lurus. Ya. Ada ustaz terkenal viral mengartikan istiwa istaula, ngomong sebagai ahlus sunnah padahal akidahnya Mu'tazilah itu. Wah, viral banget, sebut nama nanti undang-undang ITE ya. Tapi kalau urusan masalah begini harus sebenarnya, saya punya rekamannya, istaula berarti akidah tidak lurus dia. Karena itu akidah Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah. Yang mengatakan itu akidah Mu'tazilah Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang yang mengartikan istiwa dengan istaula itu adalah Mu'tazilah. Dalam kitab beliau ya Maqalat Al-Islamiyyin. Ada viral banget ustadz itu. Ya, dan dianggap sebagai Ahlus Sunnah padahal mengatakan istiwa ada istaula. Nah ini. Ini berarti tidak lurus. Dalam pandangan Ahlus Sunnah istiwa ya, istiwa maklum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wasu'aluhu bid'atun, kata Imam Malik. Istiwa itu maklumul makna, maknanya ketahui, adapun bagaimana tidak tahu. Beriman padanya wajib, bertanya adalah perkara yang baru. Nah, jangan ambil dari orang yang melenceng, kata Ibnu Umar. Nah, dalam masa sekarang ini memang semuanya serba media sosial. Kalau mau bermedia sosial harus hati-hati, harus bertanya, harus tahu tentang akidah ya dari seseorang ya. Nah, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ya kita kenalkan dulu kepada siapa dan dari mana ya. Baru karena apa? Karena jangan hanya ngambil sini ngambil sana sementara tidak paham. Ketahuilah semua firqah-firqah yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama ya disebut dalam hadis tafriqatil umma ala salasin sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida wa hiya al-jamaah faqalu ya Rasulullah ma hiya al-jamaah faqala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umat ini pecah jadi 73 golongan, semua di neraka satu yaitu al-jamaah. Siapa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa saja yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, baik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk dan lain sebagainya. Ya, itu berarti apa? Pemahaman salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, untuk mengenalkan kepada mereka siapa para penulis, para duat, para ulama yang memiliki pemahaman salafus saleh, itu yang harus kita ketahui sehingga disampaikan kepada anak-anak. Ya, sebab kalau untuk sendiri jelas berat. Ya, itu tadi. Sampai ada istilah ambil baiknya, buang buruknya. Nah, siapa yang tahu buruk? Abu Hurairah ketika dijadikan sebagai dalil sama orang lain, sama orang bahwa mengambil dari setan, gak langsung, bukan mengambil itu, diberi. Itu pun gak langsung dipraktekkan, ditanyakan kepada Nabi. Nah, ketika Nabi membenarkan baru. Ya. Nabi membenarkan baru. Nah ini ya. Nah bagaimana mengajar pada anak ya dikenalkan kepada para duat yang bermanhaj salaf. Demikian Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Barakallahu Fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan dari Muhtadi di Pondok Gede yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Seseorang sudah bertobat dari kemaksiatan, kemudian diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Akan tetapi kemudian orang tersebut diberikan sakit yang parah. Pertanyaan saya, apakah ini sebagai penggugur dosa-dosanya? Jazakallahu khairan, Ustaz, silahkan. Ya, jadi ketika seseorang menyadari akan kesalahan dan dosa, lalu dia bertobat tidak putus asa dari rahmat Allah, itu merupakan karunia yang sangat besar. Kemudian jangan salah paham
lalu dia sakit, dan sakitnya tidak main-main, sakit parah. Ya, apakah itu sebagai azab? Ingat, ya, orang mukmin, orang Islam, semua yang tidak menyenangkan akan menghapus dosa-dosa. Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala ada hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu." Rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari musibah, bencana, penyakit apa saja, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu akan menghapus dosa-dosa, asalkan tetap bersabar. Apa bersabar itu? Menahan diri. Ada berapa macam menahan diri? Ada 3. As-sabru fi ta'atillah, sabar untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar tidak berbuat dosa. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insya Allah, ya, orang yang begitu akan mendapatkan karunia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami uji kalian dengan apa? Bisyai'im minal khauf, rasa takut, rasa lapar, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira pada orang sabar. Siapa mereka? Orang yang ketika dapat musibah, kami ini milik Allah, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Apa yang mereka dapatkan? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Dapat salawat dari Allah Ta'ala. Yaitu apa? Pujian. Kalau salawat manusia-manusia, itu adalah doa. Sampai ada orang dari Islam mengatakan, Masya Allah kok berdoa. Ya. Salawat dari Allah itu maksudnya pujian. Dapat rahmat dan dapat hidayah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan Halo, siapa? Assalamualaikum. Ya Ibu, silakan langsung saja pertanyaannya. Dengan siapa, di mana? Iya, dengan Ibu Yuyun di Sulawesi Tenggara. Begini Ustadz, kan saya mohon maaf kalau lewat keluar dari tema Pak Ustadz. Saya mau bertanya, kemarin itu saya puasa Syawal. Apakah puasa Syawal itu Pak Ustadz 6 hari atau 7 hari? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Puasa Syawal, ya, itu 6 hari, ya. Karena Nabi bersabda, man shoma ramadhana thumma, ya, atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, kemudian diikuti, diiringi dengan puasa 6 hari, ya, dari bulan Syawal, ya, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, seperti apa? Pahala puasa setahun, ya, setahun, ya. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, kana kasyamid dahr, ya. Barang siapa berpuasa Ramadan, tsumma, kemudian, tapi Ramadannya harus lunas dulu. Kalau punya hutang Ramadan, maka nggak dapet. Karena Nabi bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, ya, nah Ramadan harus lunas. Kalau masih punya hutang Ramadan, hutangnya bayar dulu. Ya, sementara puasa Ramadan sebulan asyharu hakadha wa hakadha. Sebulan tuh kadang 29, kadang 30 hari. Nah, tinggal hutangnya, punya hutang berapa, lunasin dulu. Summa kemudian atba'u sittan min Syawal, diikuti dengan 6 hari Syawal. Seperti apa? Karena kasyamid dahr, rawahu Muslim. Maka dia seperti puasa setahun. Bagaimana ngitungnya? Ya, karena masing-masing itu dibalas 10 kali lipat. Ya.
Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali. Maka 30 ini kali 10 300. 6 kali 10 60. Maka 300 tambah 60 360 itu setahun. Ya, demikian. Ya. Waalaikumsalam wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, mari kita saling tanasuh, tawasau bis sabri, tawasau bil haq was sabr. Saling berwasiat, saling menasihati tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang kesabaran. Kita sudah berkali-kali dengan ujian dan cobaan yang menimpa kaum muslimin. Penyakit dan obat sudah diberikan keterangannya oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya SAW. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin, terutama kepada aktivis Islam, mari kita bersama-sama saling nasihat bahwa penyakit utama adalah dosa-dosa. Obatnya adalah kembali kepada agama. Kembali kepada agama dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Mari kita berusaha menjadi umat Nabi Muhammad dan meningkat dari zalimul nafsih, zalim pada dirinya, menjadi muqtasid, yaitu tengah-tengah, jadi sabiqun bil khairat. Ingat, yang kedua dan ketiga, muqtasid dan sabiqun bil khairat adalah merupakan wali-wali Allah, di mana Allah akan menjaganya dan Allah akan membentengi. Kalau memusuhi mereka, Allah akan mengumumkan perang kepada mereka. Demikian, semoga bermanfaat, semoga istiqomah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.